Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Novel Mumtaz dari kelas karyawan 1D, akan menjelaskan atau mempresentasikan asam amino bebas pengobatan inovatif untuk penyakit permukaan mata. Pada bagian abstrak, asam amino adalah konstituen dasar organisme hidup dan memiliki peran struktural dan dinamis aktif dalam fisiologi jaringan dan sel. Air mata manusia mengandung 23 asam amino yang proporsi relatifnya dapat berubah sesuai dengan berbagai kondisi fisiologis permukaan mata. Dalam tinjauan ini, kami menyajikan kumpulan data dan literatur yang dipublikasikan yang menunjukkan peran aktif asam amino dalam pemeliharaan homeostasis permukaan mata. Selain itu, serangkaian data klinis yang dipublikasikan lainnya menunjukkan bahwa suplementasi asam amino, baik sebagai suplemen makanan atau sebagai suplemen pengobatan, topikal dalam tekstil mata yang diperkaya, bermanfaat bagi permukaan mata, dan dapat meningkatkan penyembuhannya dalam kasus penyakit permukaan mata karena berbagai penyebab. Pada perkenalan di awal, penyakit mata kering (dry eye disease atau DAD) didefinisikan pada tahun 2007 oleh Dry Eye Workshop atau DEWS sebagai penyakit multifaktorial pada lapisan air mata dan permukaan mata yang mengakibatkan gejala ketidaknyamanan, serta gangguan penglihatan dan ketidakstabilan lapisan air mata dengan potensi kerusakan permukaan mata. Penyakit ini biasanya disertai dengan peningkatan osmolaritas lapisan air mata dan peradangan pada permukaan mata dan dianggap sebagai salah satu gangguan mata yang paling sering menyebabkan gangguan penglihatan menurut Fox pada tahun 2007. Pendekatan terapeutik saat ini bertujuan untuk memperbaiki tanda dan gejala DAD dan terkait dengan etiologinya karena peningkatan penguapan lapisan air mata akibat definisi lapisan lipid atau penurunan produk fase air oleh kelenjar lacrimal utama dan tambahan. Saat ini, terapi dapat bersifat sistemik atau topikal dan berfokus pada suplementasi atau retensi atau simulasi air mata yang dikaitkan dengan pengendalian peradangan yang mendasarinya. Suplementasi air mata diperoleh dengan pelumas topikal yang dapat bersifat hipotonik atau isotonik dan berbeda dalam kandungan elektrolit, surfaktan, dan zat pengentalnya. Natrium hyaluronat sering digunakan sebagai agen hidrasi dan mukomimetik karena meningkatkan stabilitas lapisan air mata prakornea dan meningkatkan kemampuan pembasahan dan kehalusan permukaan mata berkat sifat retensi air dan viskolitasnya. Pengobatan mata kering dengan stimulasi air mata dapat dicapai melalui pemberian obat kolinergik secara oral seperti pilocarpin yang digunakan untuk mata kering parah pada sindrom Sjögren. Perbaikan epitel permukaan okular dihasilkan dari stimulasi reseptor muskarinik dan fungsi sekresi yang terkait dengan peningkatan jumlah sel goblet multiparous. Menariknya, tes teknik oral telah menunjukkan sifat terapeutik dalam penanganan DAD. Obat ini telah terbukti mengurangi ekspresi MMP, produksi lipase dan aktivitas kolagenase, serta telah berhasil digunakan untuk mengobati blefaritis kronis, rosacea, dan penyakit kelenjar meibomian. Penggunaan suplemen oral dengan asam lemak esensial terbukti efektif sebagai terapi tambahan dalam penanganan DAD. Perawatan tersebut secara klinis telah terbukti secara signifikan mengurangi ekspresi penanda inflamasi konjungtiva. Terakhir, suplementasi dengan asam amino, baik secara topikal maupun sistemik, adalah strategi yang relatif baru akan menjadi subjek tinjauan pada tahap ini. Di bagian cuplikan bagian, asam amino dalam pengaruh air mata merupakan nutrisi penting karena merupakan unsur utama pembentuk protein dan peptida, sehingga berperan penting dalam pengaturan metabolisme keseluruhan organisme hidup. Asam amino secara alami terdapat dalam air mata manusia. Sifatnya telah diteliti dalam dua studi berbeda, yang keduanya melaporkan bahwa konsentrasi relatifnya berbeda dari yang ditemukan dalam serum. Pada kesimpulan keseluruhannya mengenai keberadaan dan peran asam amino dalam air mata, serta alasan mengapa konsentrasi relatifnya dapat berfluktuasi seiring waktu dan dengan kondisi patologis mata. Namun, terdapat cukup banyak data praklinis dan klinis yang menggembirakan yang menunjukkan bahwa pasokan tambahan asam amino, baik sistemik maupun topikal, mungkin bermanfaat untuk membantu memulihkan dirinya. Cukup sekian untuk presentasi dan penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.